Salam dan bahagia. Saya Arya Sanam, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMA Negeri 1 Fotoliu Barat, Kabupaten Kupang. Video saya kali ini berisi tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut kesimpulan saya mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Menerapkan budaya positif di sekolah adalah suatu hal yang wajib diterapkan oleh seorang guru. Dengan menerapkan budaya positif, maka akan menghasilkan suatu ekosistem sekolah dengan nuansa yang positif. Hal positif akan dengan mudah menular jika dilakukan dengan konsisten serta dibangun melalui kolaborasi. Keberagaman karakter yang ada baik siswa maupun guru mengharuskan kita untuk mengetahui konsep-konsep budaya positif di dalam penerapannya. Konsep-konsep inti dalam budaya positif diantaranya disiplin positif, motivasi perilaku manusia atau hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Materi budaya positif sangat berkaitan dengan modul yang dipelajari sebelumnya. Keterkaitannya sebagai berikut. Nah, kaitan antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah dalam menerapkan budaya positif sangat berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang jelaskan bahwa pendidikan itu bersifat menuntun sesuai dengan kodrat anak. Anak diharapkan mampu untuk menggali potensi yang dimiliki sehingga pendidikan itu bernuansa positif tanpa adanya hukuman yang membuat anak menjadi takut. Yang berikut adalah kaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak dalam modul 1.2. Nilai dan peran guru penggerak diharapkan mampu untuk mendorong bagaimana budaya-budaya positif muncul dalam proses pembelajaran. Guru diharapkan mampu memaksimalkan nilai dan peran guru penggerak di dalam upaya menumbuhkan budaya positif. Dan yang berikut adalah kaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Visi guru penggerak harus bernuansa positif di mana kekuatan aset dan potensi yang ada lebih ditonjolkan, sehingga tidak lagi berlandaskan permasalahan yang memungkinkan visi sekolah susah terwujud. Dengan melihat aset yang ada, maka diharapkan akan memunculkan budaya positif yang senantiasa akan mempermudah dalam mencapai visi bersama. Konsep-konsep inti yang saya pelajari di dalam modul pembelajaran ini adalah yang pertama disiplin sekolah. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Yang berikut adalah teori kontrol. Di dalam teori kontrol dijelaskan bahwa yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri. Seseorang akan melakukan sesuatu sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki dirinya sendiri. Yang berikut adalah teori motivasi. Segala perilaku pasti memiliki motivasi dan tujuan. Motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi internal dan eksternal. Motivasi internal berasal dari dalam diri sendiri untuk memenuhi kebutuhan yang diyakini. Sedangkan motivasi eksternal diantaranya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang berikut adalah hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan adalah salah satu mengontrol tingkah laku murid yang secara langsung akan menghambat potensi yang dimiliki. Dalam jangka waktu tertentu, hukuman dan penghargaan akan sama-sama memberikan dampak yang kurang efektif. Dikarenakan anak melakukan sesuatu karena takut akan hukuman dan hanya akan mendapat imbalan, sehingga tidak adanya motivasi internal dalam diri anak tersebut. Yang berikut adalah posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima kontrol tersebut adalah sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Poin yang berikut adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Dibutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Dibutuhkan akan kebebasan, kebutuhan penguasaan, atau pengakuan atas kemampuan. Dan yang kelima adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Yang berikut adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Poin yang berikut adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Tindakan ini adalah tawaran, bukan paksaan.
Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan lebih berfokus pada karakter bukan tindakan. Adapun strategi untuk melakukan restitusi meliputi yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ada beberapa hal yang menarik di luar dugaan saya setelah mempelajari modul ini. Yang pertama, ternyata hukuman dan penghargaan kurang efektif diberikan kepada murid. Dan yang kedua, dari kelima posisi kontrol, saya masih berada pada guru sebagai teman dan pemantau. Ke depan saya akan selalu berusaha memposisikan diri sebagai manajer. Dan yang ketiga, dengan mengetahui kebutuhan dasar manusia, kita bisa memetakan motivasi di saat siswa melakukan sesuatu di luar dari aturan atau keyakinan sekolah. Dan yang berikut adalah keyakinan ternyata berbeda dengan aturan atau kesepakatan kelas. Dan yang terakhir adalah dalam menerapkan aturan sekolah, saya sering melakukan bagian dari segi tiga restitusi, yakni menstabilkan identitas dan validasi tindakan. Tetapi setelah mempelajari modul 1-4 tentang budaya positif, saya baru tahu ada bagian di mana menanyakan keyakinan kelas. Hal tersebut sangat menarik dan untuk menambah pemahaman saya untuk menerapkan pembelajaran berpihak pada murid. Dan setelah mempelajari modul ini, yang pertama membuat saya memahami tentang motivasi yang dilakukan oleh seseorang dan kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Dengan demikian, saya bisa menganalisis apa yang dibutuhkan dan diinginkan anak sehingga mempermudah dalam mencarikan solusi yang tepat. Dan yang kedua, hukuman dan penghargaan kurang efektif jika diterapkan dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, mulai berpikir untuk menempatkan diri sebagai manajer di dalam menangani permasalahan siswa. Dan yang terakhir adalah mengatasi permasalahan dengan segitiga restitusi akan mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga budaya positif dapat berjalan dengan baik. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya lebih sering memposisikan diri sebagai penghukum dan pemantau, sehingga menyebabkan siswa hanya takut terhadap aturan yang menyebabkan siswa bertindak karena takut terhadap aturan dan hukuman. Setelah mempelajari modul ini, saya akan memakai posisi sebagai manajer, sehingga siswa bisa menyadari atas segala perbuatannya dan memberikan ruang kepada siswa untuk menyelesaikan masalah dan mencari solusinya sendiri berdasarkan keyakinannya. Apakah Anda pernah menerapkan segitiga restitusi? Ya, untuk poin ini jawabannya adalah pernah. Tetapi belum lengkap karena saya baru melakukan 2 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas dan melakukan validasi tindakan. Namun saya belum sampai ke menanyakan keyakinan. Baiklah, terima kasih karena sudah menyaksikan video ini. Salam Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.